Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini adalah kisah teladan Luqman Al-Hakim. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan materi ini, mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Ia tidak menerima kenabian. Jadi Luqman bukan nabi ya, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkebangsaan Habsyi. Habsyi itu Habasyah ya. Berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, yaitu ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Luqman ini hidup selama 1000 tahun. Ia pernah menjadi guru Nabi Daud sebelum diangkat menjadi nabi. Lalu karena hikmah yang dimilikinya, ia kemudian diangkat menjadi hakim pada zaman Nabi Daud alaihissalam dan sekaligus menjadi gurunya Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Nah, ada kisah menarik tentang Luqman Al-Hakim ya. Salah satu kisah Luqman yang terkenal adalah tentang dia beserta anaknya dan seekor keledai. Pada suatu hari, Luqman masuk ke pasar dengan menunggang sebuah keledai, sedangkan anaknya mengikuti dari belakang sambil berjalan kaki. Orang-orang di pasar berkata, "Loh, kenapa bapak itu malah enak-enakan sendiri naik keledai, sedangkan anaknya berjalan kaki kecapean dan tidak naik keledai? Zolim banget itu ayahnya." Orang lainnya berkata, "Betul, lebih baik anaknya yang dinaikkan ke atas keledai. Kasian kan anaknya?" Akhirnya Luqman pun turun dan menaikkan anaknya ke atas keledai. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan. Tak lama, orang-orang di pasar pun melihat Luqman. Mereka berkata, "Kurang ajar banget anak ini. Masa ayahnya yang sudah tua dibiarkan berjalan kaki? Zolim banget anak itu." Orang yang lainnya berkata, "Iya, seharusnya anak itu mengutamakan ayahnya untuk naik keledai, bukannya malah menyiksa ayahnya begitu. Astagfirullah." Luqman pun berhenti lagi. Lalu ia menaiki keledai itu bersama dengan anaknya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak lama, ramai terdengar orang-orang di pasar berkata, "Ya Allah, kasihan sekali keledai ini. Keledai itu kesakitan karena dinaiki oleh dua orang ini. Patah nanti tulang belakangnya. Ini tak boleh terjadi. Apakah kalian tahu bahwa ini termasuk penyiksaan kepada keledai? Zolim kalian." Lalu mereka berhenti lagi. Keduanya pun turun dari atas keledai dan kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama, terdengar lagi orang-orang pasar berkata, "Aduh, sedang apa mereka? Punya keledai tapi tidak dinaiki. Buat apa punya keledai kalau begitu? Harusnya yang punyanya kan naik, bukan malah jalan bareng sama keledai itu. Iya, sebaiknya salah seorang dari mereka menaiki keledai itu. Baru itu bagus," kata orang-orang di pasar. Hal itu membuat Luqman tidak tersenyum lagi, dan akhirnya mereka pun berhenti di bawah sebatang pohon sambil mengikatkan keledainya.
Anaknya berkata kepada Luqman, "Ayah, kenapa semua orang berkata yang kita lakukan ini tidak benar? Waktu ayah yang naik, dibilangnya ayah yang zalim. Waktu saya naik dan ayah turun, dibilangnya saya yang zalim. Waktu kita berdua naik, kita dibilang zalim. Waktu kita berdua turun, kita malah dibilang bodoh karena tidak menaiki keledai." Luqman pun berkata kepada anaknya, "Itulah yang ingin ayah tunjukkan tadi. Kita ini tidak akan bisa memuaskan hati semua orang. Tuhan menjadikan mulut manusia bisa berbicara, tapi kadangkala mereka hanya mencemooh saja tanpa melihat keadaan yang sebenarnya." "Apa maksud ayah? Apakah mereka tidak boleh berkata seperti itu?" kata anaknya. Luqman berkata, "Mereka boleh berkata apapun, tapi sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita seharusnya yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah niat karena Allah semata, bukan karena manusia. Kalau kita berbuat sesuatu karena pendapat manusia, maka kita akan menjadi keliru karena manusia itu berbeda-beda pendapatnya. Biarlah Allah saja yang akan menghakimi kita atas apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Berarti tidak salah dong kita naik keledai atau berjalan kaki, asalkan kita tahu apa alasan yang kita perbuat itu kan ya?" kata anaknya. Luqman pun menjawab, "Iya, betul sekali. Kita tidak boleh risau dengan apa yang orang lain katakan. Apa yang perlu kita khawatirkan adalah apa yang akan Allah katakan kepada kita jika kita melakukan sesuatu perbuatan." Akhlak Luqman Al-Hakim. Berikut ini kita akan membahas beberapa akhlak yang dimiliki oleh Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah salah seorang hamba Allah yang solih dan berakhlak mulia. Berikut beberapa gambaran akhlak Luqman Al-Hakim. Yang pertama, Luqman Al-Hakim selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau tidak pernah mengeluh. Yang kedua, beliau senantiasa taat beribadah. Beliau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, beliau dianugerahi oleh Allah hikmah dan pengetahuan yang luas. Beliau juga seseorang yang zuhud, yang artinya hidup sederhana dan tidak tergiur oleh kemewahan dunia. Jadi zuhud akan dunia. Jadi tidak bermewah-mewahan dan tidak terlena dengan kemewahan. Satu lagi, akhlak Luqman Al-Hakim adalah waro, yang artinya berhati-hati dalam segala hal. Jadi Luqman Al-Hakim itu selalu hati-hati. Nasihat yang pertama adalah kita tidak boleh berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar.
Quran surat Luqman ayat ke-13. Jadi yang pertama, nasihat Luqman kepada anaknya adalah kita tidak boleh bersikap musyrik. Luqman mengawali nasihatnya tentang ketauhidan, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Musyrik adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, dosa musyrik ini tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi contohnya apa saja musyrik itu? Misalkan menyembah berhala, kemudian percaya terhadap kekuatan-kekuatan dari makhluknya, misalkan percaya kekuatan di dalam batu, di dalam pohon, ya, nah itu tidak boleh. Kita hanya harus percaya kepada Allah saja. Tidak boleh percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Misalkan percaya kepada bintang jatuh, dapat mengabulkan doa kita. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk ke dalam perbuatan musyrik. Percaya kepada jimat-jimat, nah itu juga termasuk kepada perbuatan musyrik. Nah, kenapa? Karena Allah ini adalah sang pencipta, sedangkan makhluk adalah yang diciptakan. Semua yang diciptakan Allah itu tidak mampu melakukan apapun kecuali atas izin Allah. Karena itu kita tidak boleh menyembah atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu selainnya. Itu karena sesuatu selainnya itu adalah makhluk, semuanya adalah ciptaan Allah. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Nah, kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Barang siapa yang syirik atau menyekutukan Allah, maka sesungguhnya orang tersebut telah berbuat kezaliman atau dosa yang besar, yaitu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Ibunya sudah mengandungnya sampai berat dibawa kemana-mana, kemudian melahirkannya dengan menghadapi rasa sakit yang luar biasa. Sedangkan ayahnya tentu telah memberikan nafkah dan kasih sayang juga kepada anaknya. Sehingga sudah semestinya kita bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua kita. Kita harus mematuhi perintah-perintah mereka. Tapi ada pengecualiannya. Kalau mereka memaksa untuk berbuat syirik dan berbuat maksiat atau keburukan lainnya, tentu kita tidak boleh menaatinya. Misalnya, orang tua kita menyuruh kita untuk menyembah matahari, tidak boleh kita taati. Begitu pula jika mereka menyuruh mencuri, itu juga tidak boleh kita ikuti. Walaupun demikian, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka di dunia ini, tidak malah jadi memusuhi mereka.
Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia untuk mengerjakan hal yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surat Luqman ayat ke-17. Dalam ayat ini, Luqman menasihati anaknya dengan beberapa kebajikan. Di antaranya yaitu mendirikan sholat, menyuruh orang lain untuk berbuat baik, mencegah orang lain untuk berbuat mungkar, serta bersabar terhadap apapun yang terjadi kepada diri kita. Jadi nasihat Luqman yang ketiga adalah kita harus mengerjakan sholat, ya, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya, ya, puasa, zakat. Maka kita harus mengerjakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agama. Yang kedua adalah perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf itu artinya saling mengajak dalam kebaikan, kemudian mencegah dari kemungkaran. Kalau melihat orang lain melakukan sesuatu yang buruk, maka kita beri nasihat. Jadi saling menasihati dalam kebaikan. Kemudian kalau misalkan melihat orang lain yang buruk, maka kita mencegahnya. Kemudian kita mengingatkannya. Nah, seperti itu. Menyuruh orang lain untuk mengerjakan perbuatan baik. Tentunya kita sendiri pun harus mengerjakannya. Seperti rajin beribadah, rajin berdoa, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, rajin mengaji, rajin belajar, dan giat bekerja. Nah, yang ketiga adalah senantiasa bersabar. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan sabar? Jadi sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Jadi semua manusia diberikan oleh Allah cobaan, maka manusia yang berhasil itu adalah manusia yang mampu menghadapi cobaan itu dengan penuh kesabaran, tidak mengeluh tetapi menjalaninya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kita tidak boleh bersikap sombong dan angkuh. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, yang berarti nasihat Luqman itu adalah kita tidak boleh sombong, ya, sombong kepada sesama manusia. Jadi apa yang akan kita sombongkan? Sedangkan semua yang ada pada diri kita itu adalah milik Allah. Dan Allah yang memilikinya tidak menyukai kesombongan dari makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan angkuh serta membanggakan diri. Akan tetapi yang Allah sukai adalah yang seharusnya kita lakukan, yaitu bersikap tawadhu atau rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati terhadap sesama manusia. Nah, anak-anak, demikian pembahasan kita mengenai kisah teladan Luqman Al-Hakim. Luqman terkenal dengan pribadi yang bersahaja, bijaksana, berakhlak mulia, dan memberikan nasihat-nasihat yang baik dan bijak kepada anak-anaknya.
Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.